Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arifah Luisa dari kelas 17C NIP 71. Saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Analisis Head Stress dan Iklim Kerja terhadap Unsafe Action pada Tenaga Kerja Divisi Pengecoran. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terjadi sebanyak 105.383 kecelakaan kerja pada tahun 2015. Pada tahun 2016, sebanyak 101.367 kejadian kecelakaan kerja, dan pada 2017 sebanyak 123.000 kejadian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dihimpun oleh BPJS hanyalah kecelakaan kerja di mana perusahaan tersebut mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masih banyak kecelakaan-kecelakaan lain yang datanya tidak terhimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kejadian kecelakaan kerja yang terjadi itu terjadi karena banyak hal dan juga banyak faktor. Di antaranya yaitu unsafe action atau tindakan tidak aman dan juga unsafe condition atau kondisi tidak aman. Berdasarkan data internal perusahaan di mana penelitian akan dilakukan, sebanyak 87% kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan tersebut disebabkan oleh faktor tindakan tidak aman atau unsafe action. Faktor penyebab unsafe action juga beragam. Namun, kali ini yang akan diteliti yaitu iklim kerja panas dan juga penyakit akibat panas. Mengapa hal tersebut diduga sebagai faktor penyebab unsafe action? Karena ketika manusia bekerja di lingkungan kerja dengan suhu di atas 32 derajat Celcius, maka kemampuan berpikirnya menjadi menurun, kelincahannya juga menurun, serta kemampuan untuk mengambil keputusan menjadi sedikit lebih lama. Sehingga oleh karena itulah peneliti ingin mengetahui apakah unsafe action yang terjadi di perusahaan lokasi penelitian tersebut disebabkan oleh iklim kerja panas dan juga penyakit akibat panas yang ada di lingkungan kerja. Selanjutnya, gambaran lokasi penelitian. Penelitian nantinya akan dilakukan pada sebuah perusahaan dengan produk yang dihasilkan berupa chef bracket, roll mill, mill stand, dan lain sebagainya. Pada perusahaan ini terdapat 2 workshop foundry dengan berbagai divisi di dalamnya. Salah satunya adalah divisi pengecoran baja, di mana suhu lingkungan kerja tersebut melebihi 32 derajat Celcius. Divisi pengecoran yaitu terdapat kegiatan proses pengecoran atau penuangan hasil peleburan logam atau baja yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana head stress yang dialami pekerja divisi pengecoran pada perusahaan. Yang kedua, bagaimana kondisi iklim kerja pada divisi pengecoran pada perusahaan. Yang ketiga, bagaimana unsafe action yang dilakukan oleh pekerja divisi pengecoran pada perusahaan. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh head stress dan iklim kerja yang ada terhadap unsafe action yang dilakukan pekerja divisi pengecoran pada perusahaan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui head stress yang dialami pekerja pada divisi pengecoran. Yang kedua, mengetahui kondisi iklim kerja pada divisi pengecoran di perusahaan. Yang ketiga, mengetahui unsafe action yang dilakukan oleh pekerja divisi pengecoran pada perusahaan. Dan yang keempat yaitu mengetahui pengaruh head stress dan iklim kerja yang ada terhadap unsafe action yang dilakukan pekerja divisi pengecoran perusahaan. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada suatu perusahaan di mana terdapat kegiatan peleburan dan pengecoran baja untuk dilakukan analisa head stress dan iklim kerja terhadap unsafe action. Pada penelitian ini, variabel yang diteliti yaitu head stress, iklim kerja, serta unsafe action. Dan penelitian ini dibatasi pada divisi pengecoran saja, bukan meneliti semua divisi yang ada pada perusahaan. Penelitian mengenai iklim kerja panas telah banyak dilakukan di Indonesia, di antaranya penelitian dengan judul Hubungan Iklim Keselamatan Kerja dengan Tindakan Tidak Aman pada Proyek Pembangunan Gedung X Semarang, yang
Yang kedua, analisis paparan iklim kerja panas terhadap kelelahan, beban kerja, dan upaya pengendalian. Yang ketiga, yaitu penelitian dengan judul Korelasi Iklim Kerja dengan Kecelakaan Kerja di PT Java Comfit Indonesia Tbk Bati-Bati, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kajian pustaka pada penelitian ini. Yang pertama yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri dibagi menjadi lingkungan kerja fisik dan juga non-fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan semua lingkungan kerja berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik inilah yang akan diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu adalah iklim kerja, yaitu hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja. Selanjutnya, di sini terdapat tabel NAB iklim kerja ISBB, di mana pada selanjutnya kajian pustaka pada penelitian ini. Yang pertama yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri dibagi menjadi lingkungan kerja fisik dan juga non-fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan semua lingkungan kerja berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik inilah yang akan diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu adalah iklim kerja, yaitu hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja. Selanjutnya, di sini terdapat tabel NAB iklim kerja ISBB, di mana pada selanjutnya terdapat NAB iklim kerja ISBB yang terdapat pada Permen nomor 5 tahun 2018, di mana tabel inilah yang akan menjadi landasan dalam menentukan iklim kerja yang ada di perusahaan nantinya. Selanjutnya ada heat stress atau tekanan panas, di mana penyakit akibat panas ini bervariasi mulai dari yang ringan hingga ke keadaan yang membahayakan yang dapat mengancam nyawa pekerja. Selanjutnya adalah unsafe action atau tindakan tidak aman, yaitu kegiatan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri atau pekerja lainnya. Tindakan tidak aman ini merupakan salah satu penyebab kecelakaan yang masih termasuk tinggi angkanya di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, di mana dilakukan studi lapangan untuk mengetahui masalah apa sajakah yang perlu dipecahkan. Setelah melakukan identifikasi masalah, dilakukan studi literatur dengan mengumpulkan dasar teori yang didapatkan dari buku, jurnal, guidance, dan juga sumber lain yang terpercaya. Setelah dilakukan studi literatur dan cukup, dilakukan pengambilan data industri. Data yang diambil pada penelitian ini berupa data kuantitatif, di mana terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa kuesioner yang disebarkan langsung kepada pekerja divisi pengecoran, dan data sekunder berupa data yang dimiliki perusahaan terkait dengan job desk pekerja, jumlah kecelakaan selama 1 tahun terakhir, dan lain sebagainya. Selain itu, sampel diambil pada divisi pengecoran. Ketika data sudah memenuhi syarat data yang dibutuhkan, maka dilakukan analisis data dan evaluasi. Untuk analisis data, dilakukan dengan dua uji, yaitu uji validitas dan juga reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat benar-benar mengungkap apa yang akan diteliti. Dan kemudian selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Setelah data yang didapatkan cukup, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Setelah dilakukan penarikan kesimpulan dan juga penulisan hasil serta pembahasan, dilakukan pembuatan laporan TA, di mana semua metode penelitian ini dilakukan terjadwal seperti yang ada di slide ini.
Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang saya katakan maupun lakukan. Terima kasih.